bersama Al-Ustaz Abdul Salam. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin, amin. Pada para habaib Habib Muhammad bin Abdullah As-Sagaf, Habib Bakar bin Ali As-Sagaf, dan semua tokoh masyarakat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita semua ingin digolongkan Allah termasuk orang-orang yang masuk surga. Amin. Pasti di antara kita semua kepingin masuk surga, karena surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Namun sebenarnya di dunia ini ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Di dunia ini sebenarnya ada kenikmatan yang besar yang lebih besar daripada kenikmatan surga. Maka di sini para wali, para ulama, sebagian dari mereka terkadang tidak lagi menginginkan kenikmatan surga. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Miqdad, Sayyidina Abi Dar Al-Ghifari, mereka ini sahabat-sahabat yang disebut oleh Nabi Al-Jannah tashtaqu ilaihi. Mereka ini orang-orang yang dirindukan surga, karena mereka tidak merindukan surga. Apa yang membuat mereka tidak merindukan surga? Di tempat lain Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan, "Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaulil hib fiha khayyama." Surga itu aku tidak menginginkannya, tidak membuat aku tertarik surga itu. Hanya saja aku ingin masuk surga karena surga itu tempat pertemuanku dengan Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka tidak menginginkan kenikmatan surga, tidak merindukan surga? Jawabannya, karena mereka merasakan kenikmatan melebihi penduduk surga. Apa kenikmatan itu? Al-Imam Syekh Ahmad bin Mubarak pernah bertanya kepada gurunya Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu, apakah ada kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ada, yaitu kenikmatan al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga, lebih besar daripada kenikmatan surga, bisa bertemu dengan Nabi di dunia ini, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung di dunia ini. Itu kenikmatan yang paling besar, melebihi kenikmatan surga. Bukan bermimpi, bukan melihat dalam mimpi, tapi melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Namun hal ini nggak mudah. Tidak ada satu hal di dunia ini yang tinggi, tidak ada satu hal di dunia ini yang istimewa kecuali dengan perjuangan yang keras. Mampu bertemu dengan Nabi secara langsung di dunia ini setelah melewati 140.000 maqam. 140.000 maqam baru bisa bertemu dengan Nabi secara langsung di dunia. Namun Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjelaskan, kita jangan kecil hati, kita jangan putus asa. Walaupun sulit,
walaupun repot, tapi kalau seandainya kita bisa membuat Rasulullah SAW ridho kepada kita bisa membuat Nabi SAW bangga terhadap kita, maka itu enggak mustahil Nabi SAW akan datang kepada kita. Nabi SAW akan menunjukkan diri kepada kita kalau kita sudah bisa membanggakan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di zaman sahabat, ada seorang laki-laki hidup di zaman sahabat. Kalau saja orang ini pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi, orang ini pasti jadi sahabat. Tapi karena orang ini ada di Yaman, walaupun satu waktu semasa dengan Nabi, tapi nggak bertemu dengan Nabi, nggak pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi, maka tidak disebut sebagai sahabat. Karena definisi sahabat itu, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Jadi kalau ada orang yang hidup di zaman Nabi, beriman tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi, itu bukan namanya sahabat. Ini orang kepingin pergi ke Madinah, kepingin melihat wajah Rasulullah SAW. Dia beriman dengan Nabi, tapi ketika dia akan berangkat, ibunya panggil-panggil, "Wes, jangan pergi. Siapa yang nyuapi aku?" Besoknya Uwais Al-Qarni kembali siap-siap lagi. Ketika akan berangkat, "Uwais, jangan berangkat. Siapa yang mencarikan kayu bakar untuk aku?" Diurungkan lagi niatnya. Jadi beliau nggak bertemu dengan Nabi, nggak jadi sahabat gara-gara ibunya. Nggak mau ninggal ibunya sendirian, dia melayani ibunya, menyuapi, memandikan ibunya, merawat ibunya. Ibadahnya nggak banyak, hanya berbakti kepada ibu saja. Berbeda dengan sahabat lainnya yang ikut jihad, ikut berperang, ikut sholat bersama Nabi, amalan yang banyak. Ini nggak punya amalan, cuma modalnya bakti kepada ibunya. Subhanallah. Sayyidina Uwais Al-Qarni walaupun nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi SAW kirim salam kepada Uwais Al-Qarni. Kalau kita selama ini mengucapkan salam untuk Nabi, Assalatu wassalamu alaika, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, salam kepada Nabi Muhammad, sampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Kita menyampaikan salam, tapi Uwais Al-Qarni, Nabi SAW yang mengucapkan salam kepada beliau. Nabi SAW kirim salam kepada beliau. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwasiati, kalau engkau bertemu dengan Uwais, mintalah doa, wahai Umar. Sekelas Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni mendapatkan ridho Rasulullah. Dari mana dapat ridho Rasulullah? Karena dia mendapatkan ridho ibunya. Ya main-main ini. Makanya kita sayangkan, kadang-kadang kita baca sholawat sudah ratusan ribuan, tapi kita masih saja nyosahkan hati orang tua kita.
masih saja kita menyedihkan hati orang tua kita, masih saja kita membentak orang tua kita. Kadang-kadang gak sadar kita menyenangkan hati istri, tapi di sisi lain kita menyakiti hati ibu kita. Dulu di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada seseorang yang kepingin ziarah ke makam Nabi. Sampai ke Madinah, betah di sana, tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Kenapa? Karena setiap kali dia mengucapkan salam di makam Nabi, beliau mendapatkan jawaban dari kuburnya. Kalau baca sholawat salam kepada Nabi, ada jawaban dari kuburnya. Ini orang ini, Sayyid Muhammad ini betah di kota Madinah 10 tahun. Suatu saat dia dapat kiriman surat daripada ibunya yang ada di Yaman. Isi suratnya, wahai anakku, putraku, aku merindukan engkau. Kembalilah engkau ke Yaman. Aku merindukan engkau. Ini Sayyid Muhammad ini dapat surat dari ibunya, nangis. Bukan karena ibunya, dia menangis karena mau pisah dengan Rasulullah. Artinya kalau ibunya minta dia pulang, berarti dia harus jauh dari Rasulullah. Dia akan meninggalkan Rasulullah. Gak mau dia. Dia sudah betah di Madinah. Akhirnya dia bawa surat itu ke makam Nabi. Wahai Rasulullah, ibuku kirim surat meminta aku pulang ke Yaman. Aku tidak ingin pulang. Aku ingin di sini sampai mati. Aku ingin di sini. Aku tak mau berpisah dengan engkau, wahai Rasulullah. Subhanallah, dari makam Nabi ada suara yang berbunyi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Akhirnya beliau karena mendapatkan jawaban seperti itu pulang ke Yaman. Di pertengahan jalan dia gak kuat meneruskan. Saya gak mau pulang. Saya gak kuat mau bisa dengan Rasulullah, gak mau. Akhirnya dia kembali lagi ke kota Madinah, kembali lagi ke makam Nabi. Wahai Rasulullah, tolong sekali ini saja, sekali ini saja, izinkan aku tidak nurut sama ibuku. Sekali ini saja izinkan aku tidak berbakti kepada ibuku, karena aku ingin selalu bersamamu. Subhanallah, kembali ada suara, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Tiba-tiba saat itu ada seorang wali kutub datang, dipeluk orang ini dan dibisiki, Rasulullah SAW berpesan kepadamu, pulang sekarang ke Yaman, temui ibumu, atau kalau tidak engkau akan dihapus daripada kewalian, atau kalau tidak kewalianmu akan dihapus. Di saat itu dia bergegas pulang untuk menemui ibunya. Bayangkan, dalam hal cinta kepada Nabi, dalam hal ziarah ke makam Nabi, gak boleh kita nyakiti hati ibu kita. Kita lebih harus mengutamakan perintah ibu, kata-kata ibu, walaupun kita sudah merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Kok sekarang lebih dengarkan omongannya istri daripada omongannya ibu? Lebih dengarkan omongannya teman daripada omongannya ibu? Kadang-kadang untuk ngikuti selera syahwatnya, dia tidak mengikuti omongan ibunya.
Ini dalam misi besar. Uwais Al-Qarni misinya ingin bertemu dengan Nabi. Demi Allah, tidak ada ibadah di dunia ini yang lebih besar daripada melihat wajah Nabi. Engkau sholat 1000 rakaat, engkau menghatamkan Al-Quran ratusan kali, gak bisa menandingi melihat wajah Rasulullah SAW. Ini ibadah yang paling besar. Tapi digagalkan ibadah yang besar ini demi untuk ibunya. Makanya gak ada alasan. Cukup peringatan bagi kita. Kalau kita sholat sunnah, ibu memanggil, sholat diteruskan apa? Kita sahut panggilan ibu. Gak boleh teruskan sholat. Sholat sunnah harus dibatalkan kalau ibu sedang memanggil. Bahkan sebagai ulama mengatakan, seorang anak ketika akan sholat wajib dianjurkan untuk memberitahu ibunya terlebih dahulu. Jangan sampai ketika dia sholat wajib, ibunya memanggil, kemudian tidak segera datang kepada ibunya, kemudian ibunya jengkel. Jangan sampai. Karena sholat wajib gak boleh dibatalkan. Sholat wajib gak boleh dibatalkan. Tapi walaupun gak bisa dibatalkan, kita masih harus usaha. Jangan sampai ibu kita jengkel walaupun kita dalam keadaan sholat wajib. Oleh karena itu gak salah. Memang para wali mereka menggapai kewalian tidak hanya dari jalur ibadah, sholat, baca Quran, tapi juga mereka mencari kewalian dari jalur birrul walidain. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu mengatakan, siapa orang yang ingin surga dunia, ingin senang di dunia, bahagia di dunia, berbakti kepada orang tua. Siapa orang ingin surga ilmu, ingin ilmunya manfaat, berbakti kepada orang tua. Siapa orang ingin surga ma'rifat, ingin jadi wali, berbakti kepada orang tua. Ingin surga akhirat, gak ada cara lain kecuali berbakti kepada orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, jangan mengaku cinta Rasulullah kalau engkau belum bisa memuliakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu, raih ridho orang tuamu. Di situ engkau akan meraih ridho Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka diberi panjang umur, kita bisa berbakti kepada mereka. Orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diterangi kuburnya, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa membahagiakan hati orang tua kita. Kita semua bisa membanggakan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai takhtim al-awwal